Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akhirnya bisa berkumpul bertemu kembali setelah sebelumnya terencanakan kemarin. Mohon maaf kemarin karena saya berhalangan mendadak ada rapat. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas materi yang seharusnya kita bahas 2 pekan yang lalu kalau saya tidak salah. Dan mohon izin untuk merekam perkuliahan kita pada sore hari ini. Jadi seandainya nanti teman-teman ingin belajar ulang, insya Allah bisa melihat lewat video yang akan saya unggah nanti. Sambil nanti seandainya ada kendala, karena tadi pagi ada kendala di mikrofon yang tiba-tiba menghilang suaranya, mohon nanti saya diinformasikan. Moga-moga tidak ada kendala, tapi kalau seandainya ada kendala, mohon diinformasikan lewat WhatsApp ya. Karena saya tidak bisa melihat layar, sehingga mohon informasinya disampaikan lewat WhatsApp, entah itu Jabri ataupun lewat ya lewat WhatsApp pokoknya. Ya, terima kasih. Oke, Baik, Pak. terima kasih. Baik, untuk materi kita, setahu saya ini materi kita yang terakhir, ya. Karena selanjutnya teman-teman kita akan bertemu lagi, bertemu untuk membahas mereview semua materi kita selama setengah semester setelah UTS. Ditambah lagi teman-teman kalau tidak salah masih ada satu tanggungan untuk praktikum online. Jadi nanti kita lihat saja bagaimana rencananya, karena kami insya Allah dosen akan meeting besok pagi jam 9 terkait praktikum terakhir untuk rekan-rekan sekalian. Jadi untuk kepastiannya nanti akan kita sampaikan di pekan mendatang, di pekan depan. Baik, untuk hari ini materi kita adalah tentang hormon metabolisme. Setelah pekan lalu kita membahas tentang sistem endokrin secara umum dan juga tentang jenis-jenis hormon. Maka hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana hormon itu dibuat, dan juga bagaimana kalau hormon itu sudah tidak diperlukan lagi, maka hormon itu harus dihancurkan. Bagaimana proses penghancurannya, bagaimana proses degradasinya, dan juga tentunya nanti kita akan membahas tentang beberapa enzim yang berperan penting dalam proses penghancuran maupun pembentukan hormon. Langsung saja untuk materi awal, sebagaimana biasa kita akan membahas tentang tujuan perkuliahan. Maka untuk tujuan perkuliahan kita pada sore hari ini, yang pertama adalah untuk, atau semoga setelah kuliah nanti, setelah materi kita hari ini nanti, rekan-rekan sekalian akan mampu memahami konsep-konsep dasar tentang metabolisme hormon, sebagaimana metabolisme pada makromolekul yang lain seperti protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat yang telah dipelajari sebelumnya. Maka semoga rekan-rekan sekalian juga bisa paling tidak menerapkan atau mendeskripsikan atau memahami konsep-konsep dasar pada metabolisme hormon. Kemudian untuk tujuan yang kedua ini insya Allah sudah dicapai di pertemuan sebelumnya, yaitu untuk mengidentifikasi jenis-jenis hormon dan juga terkait fungsi-fungsinya dalam tubuh. Karena pekan lalu kita sudah membahas tentang ditinjau dari komponen penyusunnya, hormon itu paling tidak terdiri atas 3, yaitu hormon yang tersusun atas protein atau peptida, seperti contohnya adalah hormon insulin. Kemudian yang kedua yaitu hormon yang tersusun atau bahan dasarnya adalah lemak atau kolesterol, contohnya adalah hormon testosteron, aldosteron, kemudian kortisol, hormon estrogen, dan juga hormon estrogen dan testosteron. Kemudian juga yang ketiga yaitu hormon yang berbahan dasar asam amino. Jadi dari asam amino tunggal, misalkan asam amino tirosin, triptofan. Contohnya adalah hormon adrenalin. Maka ketiga jenis hormon ini adalah pengelompokan hormon ditinjau dari bahan dasarnya. Maka nanti kita akan juga membahas sedikit tentang bagaimana ketiga hormon ini dihancurkan. Ya, bila mana hormon ini dianggap sudah tidak berfungsi lagi atau tidak berguna lagi atau tidak dibutuhkan lagi. Tapi secara umum, kalau untuk mengidentifikasi jenis-jenis hormon dan fungsinya di dalam tubuh, insya Allah pekan lalu kita sudah membahas. Jadi khusus untuk tujuan kedua ini, insya Allah sudah tercapai dari perkuliahan kita yang pekan lalu. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu untuk semoga nanti di akhir perkuliahan ini teman-teman nanti bisa menjelaskan proses-proses biosintesis atau pembentukan ataupun proses degradasi atau penghancuran hormon. Jadi bagaimana hormon itu dihancurkan, bagaimana hormon yang berbahan dasar protein, bagaimana hormon yang berbahan dasar asam amino
bagaimana pula hormon yang berbahan dasar steroid itu dihancurkan ataupun juga disusun. Dan berikutnya yaitu untuk mendiskusikan peranan enzim-enzim penting yang berperan dalam proses metabolisme hormon. Dan tujuan berikutnya yaitu untuk menganalisis proses-proses regulasi hormon pada beberapa kondisi fisiologis yang berbeda. Dan ya, insya Allah paling tidak dari perkuliahan kita pada sore hari ini, 4 tahapan ini akan kita capai. Seandainya nanti tidak tercapai karena waktu kita sebenarnya sangat mepet, hanya 2 SKS saja. Dengan dari kelas sebelumnya, kelas A, itu tadi kita mulai kuliah jam 1 sampai jam 2.40, itu masih banyak yang belum selesai. Jadi akhirnya saya berjanji untuk membuatkan video yang komplit untuk materi kita hari ini. Jadi seandainya pun nanti di kelas B ini juga tidak sampai selesai, maka video yang sama juga akan saya berikan kepada jenengan. Jadi video yang saya buatkan dari awal sampai akhir, sehingga teman-teman nanti bisa mengulang dari awal sampai akhir untuk menambal seandainya ada materi-materi yang mungkin kelewatan atau mungkin belum paham. Karena insya Allah, karena materi setelah UTS ini semuanya berasal dari saya, maka pastinya nanti UAS juga semuanya saya membuat. Jadi teman-teman nanti mohon untuk dipersiapkan sebaik-baiknya. Mungkin nanti kalaupun ada soal UAS praktikum, mungkin nanti akan ada soal dari Bu Isna. Tapi kalaupun soalnya nanti semua dari saya, maka semuanya soalnya adalah berbasis penjelaskan mekanisme. Jadi supaya teman-teman nanti belajar tentang bagaimana mekanisme yang detail tentang semua proses yang terjadi, sehingga nanti teman-teman paham dengan jelas bagaimana hormon itu dibuat, kapan hormon itu diproduksi, kapan hormon itu dilepaskan ke pembuluh darah, kemudian kapan hormon itu ditangkap oleh sel targetnya, dan di bagian manakah letak reseptornya, apakah di membran plasma, di permukaan luarnya, ataukah di dalam sitoplasma, ataukah di dalam nukleoplasma, atau bahkan di membran nukleusnya. Jadi saya mohon teman-teman bisa memahami dengan gamblang, dengan benar tentang hal-hal itu semuanya. Oleh karena itu saya berikan video yang insya Allah teman-teman bisa pelajari dengan lambat maupun dengan cepat maupun dengan di-skip. Baik, langsung kita mulai untuk materi yang pertama. Ini sedikit mereview perkuliahan kita yang sebelumnya tentang hormon. Apa itu hormon? Sebagaimana yang teman-teman ketahui, hormon adalah senyawa kimia. Senyawa kimia yang berperan sebagai pembawa sinyal. Atau bisa juga dimaknai bahwa hormon itu ya sinyal itu sendiri. Hormon itu ya pesan itu sendiri. Jadi pesan ya hormon itu. Jadi hormon itu pesan. Yang mana hormon ini diproduksi oleh sel-sel yang berada di kelenjar endokrin, yaitu kelenjar penghasil hormon. Teman-teman ingat, kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus, ya. Tidak memiliki saluran khusus, berbeda dengan kelenjar eksokrin. Jadi kelenjar endokrin ini kelenjar yang kelenjar yang dia itu memproduksi hormon, dan kemudian untuk mendistribusikan hormonnya dia tidak memiliki saluran khusus. Sehingga untuk mendistribusikan produknya, yaitu hormon itu sendiri, dia meminjam atau menggunakan aliran darah atau pembuluh darah. Oleh karena itu disebut sebagai kelenjar endokrin. Sistemnya disebut sistem endokrin. Dan kemudian apa yang didistribusikan? Yaitu hormon, yaitu produk yang dihasilkan oleh sel-sel yang berada di dalam kelenjar endokrin. Salah satu contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid. Kemudian ada pankreas. Pankreas ini khusus. Pankreas itu organ yang dia berfungsi sebagai kelenjar endokrin, dia juga berfungsi sebagai kelenjar eksokrin. Ya, dia punya dua fungsi. Sedangkan kalau yang lain, kalau misalkan kelenjar tiroid, dia hanya kelenjar endokrin saja. Atau kemudian juga hipotalamus, dia juga kelenjar endokrin. Kemudian kelenjar adrenal, itu juga kelenjar endokrin. Berarti produk hormon yang dia produksi akan didistribusikan melalui aliran darah. Nah, hormon itu merupakan senyawa kimia pesan yang disekresikan oleh kelenjar endokrin. Clear, barusan sudah kita bahas. Kemudian hormon itu meregulasi berbagai proses fisiologis, semacam meliputi seperti pertumbuhan. Seperti kita tahu bahwa sejak kecil kita itu terus tumbuh tinggi, tumbuh besar, tapi pada titik tertentu kita tidak lagi bertambah tinggi, karena tinggi itu adalah tinggi maksimal kita.
Karena kalau tinggi itu terus diperpanjang, terus menerus semakin tinggi, malah yang terjadi adalah penyakit, ya, atau kelainan atau disorder. Seperti yang kita lihat pernah dengar, manusia dengan rekor tinggi badan tertinggi itu adalah, saya lupa namanya, tapi beliau ditenggarai mengalami disorder gigantisme, yaitu penyakit raksasa karena regulasi hormon pertumbuhannya itu mengalami gangguan, dan akibatnya adalah beliau juga meninggal di usia yang relatif muda. Ya, karena memang tinggi yang terlalu tinggi juga tidak baik, begitu pula tinggi yang terlalu pendek juga tidak baik. Oleh karena itu keduanya dianggap sebagai kelainan, sehingga mayoritas manusia itu tingginya itu relatif sama, dalam artian rata-rata. Seperti tingginya orang Indonesia itu rata-rata kalau laki-laki mungkin sekitar 160 sampai 180. Kalau perempuan mungkin lebih rendah daripada itu. Dan itu adalah rata-rata, normalnya. Ya. Lebih dari itu ada, kurang dari itu ada. Ya. Lebih dari itu yang berlebihan, lebih sekali, maka bisa jadi masuk kriteria tadi, disorder gigantisme tadi. Atau kalau misalkan terlalu rendah, itu juga masuk kriteria yang lain, ya. Bisa jadi mungkin gara-gara stunting dan lain sebagainya, bisa membuat orang hormonnya tidak bekerja secara normal, sehingga tinggi tubuh seseorang menjadi sangat kerdil, ya. Itu ada beberapa macam kendala yang dialami oleh orang bila mana terjadi perubahan, gangguan regulasi dalam sistem endokrinnya. Ini sedikit gambaran bagaimana hormon itu didistribusikan lewat aliran darah, kemudian akan ditangkap oleh reseptor yang ada di permukaan sel targetnya. Ya, mekanisme ini hanya terjadi pada hormon-hormon yang berbahan dasar protein. Karena kalau hormon-hormon berbahan dasar kolesterol atau hormon steroid, dia akan mampu menerobos membran plasma sel targetnya dan kemudian mengikat protein targetnya yang berada di sitoplasma ataupun di permukaan membran nukleus ataupun juga di nukleoplasma. Ya, jadi ini gambaran untuk hormon-hormon yang sifatnya atau berbahan dasar protein. Selain itu juga hormon juga meregulasi metabolisme. Sebagai contoh, kalau kita kedinginan, ya, kalau kita kedinginan maka tubuh kita itu akan merespon dengan cara memproduksi hormon TRH. Ya, jadi hipotalamus kita akan merespon, suhu dingin, maka hipotalamus kita akan memproduksi hormon TRH. Kemudian hormon TRH ini akan dilepaskan oleh hipotalamus untuk dikirim lewat aliran darah menuju mana? Menuju kelenjar pituitari atau hipofisis. Kemudian hipofisis menerangkap hormon TRH tadi, dan kemudian akan merespon dengan memproduksi hormon lain namanya hormon TSH, thyroid stimulating hormone. Kemudian oleh kelenjar pituitari, hormon TSH yang baru diproduksi ini akan dilepaskan lewat pembuluh darah dan akan dikirimkan menuju kelenjar tiroid yang ada di leher kita. Dan kemudian oleh kelenjar tiroid akan direspon dengan cara apa? Dengan cara memproduksi hormon lain namanya hormon tiroid. Dan hormon tiroid ini nanti akan dilepaskan menuju aliran darah dan nanti akan dikirimkan ke seluruh tubuh, di mana nanti akan ditangkap salah satunya oleh otot, dan otot akan bekerja, merespon dengan meningkatkan metabolisme. Jadi tubuh akan meningkatkan metabolisme sebagai respon terhadap hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, sehingga dengan adanya peningkatan metabolisme, maka panas tubuh akan meningkat, karena tentu adanya metabolisme itu akan menghasilkan kalor, panas. Maka dengan semakin banyak metabolisme tubuh, semakin meningkat metabolisme tubuh, maka panas tubuh pun akan meningkat, maka suhu dingin dari luar tubuh kita akan direspon dengan panas tubuh dari dalam, sehingga tubuh tidak merasa kedinginan. Itulah bagaimana, atau salah satu contoh bagaimana hormon itu mengatur fisiologis tubuh, termasuk dalam konteks metabolisme. Begitu pula dengan reproduksi. Kita tahu bahwa hormon-hormon yang berperan penting dalam proses reproduksi, misalkan testosteron, estrogen, androgen, mereka semuanya adalah hormon-hormon yang bahan dasarnya adalah kolesterol. Dan hormon-hormon ini itu diproduksi dalam rangka untuk membantu proses reproduksi pada manusia maupun pada hewan-hewan yang lainnya. Ya, sehingga lagi-lagi melalui contoh-contoh yang saya sebutkan di atas, hormon memang berperan penting dalam berbagai proses fisiologis tubuh manusia, termasuk di dalamnya adalah reproduksi, metabolisme, dan juga pertumbuhan.
Berikutnya ini adalah contoh bagaimana hormon itu diproduksi oleh kelenjar endokrin. Berarti kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang memproduksi hormon dan juga mendistribusikan hormon itu lewat aliran darah. Karena kelenjar endokrin tidak memiliki saluran khusus. Kita lihat di sini. Ya. Ini adalah contoh, ini adalah kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal sebagai contoh kelenjar endokrin di sini, dia memproduksi hormon adrenalin, kemudian dia alirkan lewat aliran darah. Ya. Inilah ciri khas daripada kelenjar endokrin. Dan banyak kelenjar endokrin di tubuh kita, mereka saling bersinergi, saling mengirim sinyal, saling menerima sinyal, saling merespon. Maka semua itu menyusun sebuah sistem yang disebut sebagai sistem endokrin. Jadi sistem endokrin itu sendiri adalah sebuah sistem yang terdiri atas kelenjar endokrin, terdiri atas hormon, dan juga tentunya saluran darah, dan tentunya juga sel-sel lain yang merespon hormon tadi. Ya, karena sel-sel di tubuh kita ini merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai sel target, yang mana mereka akan menerima hormon-hormon tertentu, yang kemudian setelah mereka menerima hormon itu, mereka akan merespon sesuai dengan pesan yang dibawa oleh hormon yang bersangkutan. Jadi inilah sistem endokrin kita. Tubuh kita memiliki banyak sekali sistem organ, seperti sistem endokrin ini. Kita punya sistem pencernaan, kita punya sistem reproduksi, kita punya sistem pernafasan, kita punya sistem kardiovaskuler, sistem darah ya. Kita juga punya sistem imun, sistem dalam tubuh. Jadi ada banyak sekali sistem-sistem lain selain sistem endokrin di tubuh kita. Hanya saja fokus kita pada hari ini adalah tentang sistem endokrin. Lebih tepatnya kita membahas tentang hormon, bagaimana hormon itu dibuat, dibentuk, dan bagaimana pula hormon itu akan dihancurkan ketika sudah tidak diperlukan lagi. Ya. Kita tahu bahwasanya metabolisme itu selalu dibagi menjadi dua. Ya, metabolisme itu kan proses biokimiawi yang terjadi di tubuh kita. Ada proses biokimiawi yang produknya adalah molekul yang lebih kompleks. Jadi awalnya molekul yang sederhana, kemudian disusun menjadi molekul yang lebih kompleks. Ya, di sisi lain ada proses metabolisme yang kebalikannya. Jadi molekul yang kompleks dipecah-pecah hingga menjadi molekul yang lebih sederhana. Ya, makanya kita kenal istilah katabolisme dan juga anabolisme. Ya, jadi teman-teman jangan sampai terbalik apa itu katabolisme, apa itu anabolisme. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses penyusunan. Ya, jadi penyusunan hormon. Bagaimana hormon itu dibentuk? Namanya dibentuk berarti dibentuk dari molekul yang kecil menjadi molekul yang lebih kompleks. Yang kompleksnya ini hormon. Nah, hormon itu dibuat dari apa? Maka kita mulai dari hormon yang pertama, yaitu hormon yang bahan dasarnya adalah asam amino. Protein atau peptida. Teman-teman ingat, protein itu kan polipeptida. Berarti protein itu adalah peptida yang panjang sekali. Peptida itu apa? Peptida itu adalah asam amino 1 berikatan dengan asam amino kedua. Lewat ikatan apa? Ikatan peptida. Kemudian asam amino yang kedua mengikat asam amino yang ketiga. Lewat ikatan apa? Ikatan peptida. Kemudian asam amino yang ketiga mengikat asam amino yang keempat. Lewat ikatan apa? Ikatan peptida. Sehingga asam amino 1 berhubungan dengan asam amino yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, semuanya lewat ikatan peptida. Sehingga beberapa asam amino akan membentuk peptida. Peptida yang panjang akan disebut sebagai polipeptida. Karena panjang sekali. Seolah-olah seperti peptida 1, peptida 2, peptida 3, peptida 4, dan seterusnya. Oleh karena itu, asam amino itu membentuk peptida, peptida membentuk polipeptida, dan polipeptida inilah yang seringkali disebut sebagai protein. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam tentang hal ini. Ya. Sekarang kita membahas tentang peptida hormon. Maka namanya saja sudah hormon yang berbahan dasar peptida. Berarti bahan dasarnya adalah peptida. Berarti terdiri atas beberapa asam amino yang saling berikatan, yang diikat oleh ikatan peptida. Nah, hormon semacam ini ya, berarti dibuatnya lewat proses namanya transkripsi gen. Pekan lalu atau pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang ekspresi gen. Bagaimana gen itu bisa diekspresikan ketika dibutuhkan. Contoh misalkan, kalau kita makan sekarang, maka beberapa saat kemudian tubuh kita akan merespon dengan cara apa?
dengan cara memproduksi hormon insulin. Mengapa kok hormon insulin harus dibuat setelah kita makan? Karena ketika kita makan, makanan kita ini mengandung karbohidrat atau polisakarida. Ketika masuk ke mulut kita, bertemu dengan enzim di air liur kita, di saliva kita. Di sana ada enzim amilase. Enzim ini akan memecah polisakarida atau gula-gula besar ya, menjadi gula-gula yang lebih sederhana, disakarida. Dari polisakarida menjadi disakarida. Kemudian nanti akan terus masuk lewat kerongkongan kita, terus masuk sampai ke usus. Nanti di sana akan dipecah menjadi gula yang lebih sederhana lagi, hingga diperolehlah glukosa. Sehingga di akhir proses pencernaan makanan, kita akan mendapati kadar glukosa di darah kita meningkat. Karena gula darah itu meningkat, maka tubuh harus merespon. Karena tubuh kita itu tidak boleh membiarkan sebuah molekul itu berada dalam konsentrasi yang terlalu tinggi cukup lama. Ataupun sebaliknya terlalu rendah, terlalu lama, nggak boleh. Tubuh kita itu punya mekanisme untuk sebisa mungkin mengkondisikan tubuh dalam kondisi yang seimbang. Kalau ada yang peningkatan, ya udah meningkat, tapi cepat-cepat diturunkan lagi supaya oke, seimbang. Atau kadang-kadang turun, tapi cepat-cepat dikembalikan lagi. Maka itulah yang disebut sebagai proses keseimbangan. Hal yang sama terjadi pada kasus tadi. Setelah kita makan, maka kadar gula darah kita akan naik, maka tubuh akan merespon dengan cepat. Supaya apa? Supaya kadar gula darah cepat-cepat turun. Karena kalau terlalu lama tinggi, berbahaya. Nah, sehingga untuk menurunkan kadar gula darah tadi, tubuh, khususnya sel beta pankreas yang berada di pankreas kita, akan segera memproduksi insulin. Karena insulin itu merupakan hormon protein atau hormon peptida, maka untuk membentuk hormon ini harus lewat proses transkripsi gen. Maka tubuh kita itu punya gen namanya gen pre-proinsulin. Ya, ada gen namanya gen pre-proinsulin. Maka ketika kondisi tadi setelah makan tadi dan tubuh kita butuh insulin, maka sel beta pankreas akan merespon dengan cara mengekspresikan, mengaktifkan gen pre-proinsulinnya. Sehingga gen pre-proinsulin ini nanti akan diekspresikan, ditranskripsi. Sehingga kita memperoleh mRNA pre-proinsulin. Ya, mRNA pre-proinsulin. Selanjutnya mRNA pre-proinsulin ini nanti akan diproses lebih lanjut, ditranslasi, dikirim ke sitoplasma. Sampai di sitoplasma dia akan ditranslasi oleh bantuan ribosom dan selanjutnya akan ditranslasi sehingga kita akan mendapatkan rantai peptida pre-proinsulin. Ya. Dan semua proses ini tadi terjadinya di mana? Terjadinya di retikulum endoplasma. Ya, karena kita tahu bahwasanya proses translasi itu biasanya terjadi dengan bantuan ribosom, yang ribosom itu menempel di sekitar retikulum endoplasma. Ya, seperti itu. Dan juga nanti tentunya juga diproses lebih lanjut dengan bantuan aparatus Golgi. Saya tunjukkan saja kelanjutannya. Ya. Jadi urutannya seperti ini. Setelah translasi pertama, tadi translasi pertama berarti dengan bantuan ribosom, maka kita akan mendapatkan rantai asam amino yang cukup panjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada berapa sekian, banyak pokoknya. Ya. Saya lupa ukuran pastinya. Maka semua ini ada yang berwarna biru, hijau, merah, putih, kuning. Ini warna ini hanya untuk mempermudah kita mempelajari saja. Karena nanti akan ada proses pemotongan-pemotongan. Maka tahapan awal kita akan mendapatkan pre-proinsulin, peptida pre-proinsulin. Ini yang panjang sekali ini. Ya, polipeptida pre-proinsulin yang panjang sekali. Nah, kemudian setelah diperoleh ini masih belum jadi. Akan diproses lebih lanjut. Apa prosesnya? Pemotongan. Cleavage. Ternyata bagian yang berwarna biru ini, jadi mulai M, A, L, W, M, R, L, L, P sampai AAA ini akan dipotong. Yang tadinya ini namanya pre-proinsulin, setelah dipotong dan dihilangkan yang birunya, maka yang tersisa hanyalah hijau, merah, dan kuning. Dan ini disebut sebagai proinsulin. Ya.
ternyata proinsulin ini juga belum selesai. Karena masih ada proses selanjutannya. Yaitu proinsulin ini akan diproses lebih lanjut menjadi insulin. Yaitu insulin itu adalah bagian proinsulin dipotong bagian yang berwarna merah. Jadi asam amino yang berwarna merah ini akan dipotong. Sehingga yang tersisa adalah yang warna hijau dan yang warna kuning. Sehingga warna hijau dan kuning ini nanti akan berikatan lewat ikatan disulfida. Ini ikatannya ada SS-nya ini. Sehingga inilah yang disebut sebagai insulin yang selama ini kita kenal. Yang fungsinya adalah untuk menurunkan gula darah. Nah, potongan yang merah tadi itu juga punya nama. Namanya adalah C-peptida. C-peptida. C-peptida ini ternyata juga sekarang ini ada beberapa ilmuwan yang mulai berusaha untuk menggunakan, ternyata yang merah ini, C-peptida ini ternyata punya fungsi untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Ya, jadi ternyata benar bagi yang kita yang muslim, di Al-Quran itu ada ayat ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa Allah itu nggak mungkin menciptakan sesuatu nggak ada gunanya. Bahkan yang tadi dipotong-potong tadi, ternyata potongannya pun juga sekarang sudah diketahui fungsinya. Salah satunya berfungsi untuk menyembuhkan diabetes. Ya. Insulin fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah. Ya, jadi inilah proses bagaimana hormon insulin itu dibuat. Jadi hormon insulin adalah hormon yang bahan dasarnya adalah peptida. Maka dia dibuat lewat proses transkripsi gen yang dilanjutkan translasi dan kemudian diproses semacam ini, dipotong-potong. Proinsulin dipotong bagian warna biru ini disebut sebagai peptida signal. Jadi peptida signal itu peptida yang akan menuntun peptida-peptida berikutnya supaya sampai di lokasi yang tepat. Sesampainya dia menuntun, mengarahkan peptida-peptida berikutnya ini ke arah yang tepat, maka dia akan dipotong. Sehingga sisanya akan disebut sebagai proinsulin. Proinsulin akan dipotong yang warna merah ini menghasilkan insulin dan juga peptida C. Inilah proses bagaimana hormon insulin yang kita miliki. Kemudian hormon ini akan dilepaskan ke pembuluh darah dan nanti akan dikirimkan ke sel-sel yang membutuhkan. Contoh misalkan sel otot. Maka seperti yang saya jelaskan pekan lalu, maka sel otot itu akan merespon. Oh, ada hormon insulin datang kepadaku. Berarti aku diperintahkan untuk menyerap glukosa yang sekarang sedang banyak di aliran darah. Maka segera sel-sel otot itu akan memproduksi protein khusus. Protein khusus nanti akan berfungsi sebagai kanal, sebagai pintu gerbang untuk masuknya glukosa dari aliran darah menuju ke dalam sel otot. Sehingga banyak glukosa dari aliran darah masuk menuju sel otot. Dan nanti akan diubah menjadi glikogen misalkan. Karena disimpan dalam bentuk glikogen. Di sel yang lain misalkan sel otak juga sama. Di otak, karena otak itu merupakan sel yang paling aktif, ya, maka dia pun juga akan merespon, oh ada hormon insulin. Berarti aku harus segera merespon. Aku harus segera menyerap glukosa dari aliran darah yang sedang tinggi untuk masuk ke dalam selku. Maka dia pun juga akan merespon dengan memproduksi protein khusus, yang mana protein itu berfungsi sebagai protein kanal. Maka protein kanal akan segera dikirim ke membran plasma sel otak, kemudian dia nanti akan membuka dan membuat glukosa masuk dari aliran darah menuju ke dalam sel otak. Itulah fungsi insulin, sehingga semakin banyak glukosa masuk ke dalam sel dari aliran darah akan membuat kadar glukosa darah semakin turun hingga akhirnya mencapai titik normal kembali. Itu fungsi hormon. Jadi bagaimana hormon itu diproduksi? Yaitu dia ketika mendapatkan sinyal bahwa oh kadar glukosa darah tinggi, maka sel beta pankreas akan merespon, dia akan memproduksi hormon insulin, kemudian hormon insulin akan dilepaskan lewat aliran darah, kemudian sampai sel targetnya akan merespon dengan cara memproduksi protein lain yang berfungsi sebagai protein kanal, kemudian akan membantu proses penyerapan glukosa dari aliran darah menuju ke dalam sel. Lama-lama kadar glukosa darah akan turun dan kembali ke normal. Itu fungsi hormon insulin dan seterusnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sambil saya izin minum dulu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung unmute dan langsung disampaikan pertanyaannya. Baik, aman ya. Moga-moga nggak ketiduran ya, karena di sini sekarang saya di Malang sedang hujan sangat deras ya. Jadi kalau hujan sangat deras tentunya
dengan suara-suara biokimia yang ribet, yang kompleks, yang sulit akan membuat tidur itu menjadi semakin nyenyak. Semoga tidak ya. Semoga ini hanya dugaan saya saja. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Hormon yang kedua yaitu hormon steroid. Hormon steroid ini hormon yang dibuat dengan bahan dasar adalah kolesterol. Di mana dibuatnya? Dibuatnya di retikulum endoplasma halus. Kalau tadi hormon insulin, hormon protein itu dibuatnya di retikulum endoplasma yang kasar karena dia berdekatan dengan ribosom. Sedangkan kalau yang hormon steroid itu dibuatnya di mitokondria dan juga di retikulum endoplasma halus. Bahan dasar untuk membuat hormon steroid adalah kolesterol. Teman-teman lihat di sini, ini adalah kolesterol. Maka kolesterol itu ketika masuk jalur biosintesis hormon, jalur pembuatan hormon, maka dia akan segera dikonversi dengan bantuan enzim. Maka kolesterol ini akan dikonversi menjadi pregnenolon. Ya. Pregnenolon ini merupakan senyawa intermediate pertama untuk pembentukan hormon steroid. Jadi kolesterol akan dikonversi menjadi pregnenolon. Selanjutnya pregnenolon ini akan dikonversi menjadi 17 alfa hidroksipregnenolon dengan dikatalis oleh enzim 17 alfa hidroksilase. Jadi enzim hidroksilase ini berperan penting dalam proses biosintesis hormon steroid, khususnya di tahapan ini, yaitu tahap perubahan pregnenolon menjadi 17 alfa hidroksipregnenolon. Di sisi lain, pregnenolon ini juga bisa diubah menjadi progesteron. Jadi kalau enzimnya itu berbeda, kalau tadi enzimnya adalah 17 alfa hidroksilase, maka produknya adalah menjadi 17 alfa hidroksipregnenolon. Tapi kalau enzimnya adalah 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase, maka produk dari proses itu adalah menjadi progesteron. Jadi sama-sama bahan dasarnya adalah kolesterol, maka kolesterol itu akan diubah menjadi pregnenolon dulu, pastinya harus diubah dulu menjadi ini, pregnenolon dulu. Kemudian tergantung enzimnya apa yang bekerja lagi. Kalau yang bekerja adalah 17 alfa hidroksilase, maka produknya adalah 17 alfa hidroksipregnenolon. Tapi kalau enzimnya bekerja adalah 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase, maka produknya adalah progesteron. Jadi dari sumber yang sama yaitu kolesterol bisa dihasilkan 2 jalur yang berbeda. At least sejauh ini sudah ada 2 jalur yang sudah berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan. Kemudian progesteron ini bisa diubah lagi di proses lebih lanjut menjadi deoksikortikosteron ya, oleh enzim 21 hidroksilase. Atau bisa juga progesteron ini diubah menjadi 17 alfa hidroksiprogesteron ya, dengan bantuan enzim sama 17 alfa hidroksilase. Ya, jadi lagi-lagi enzimnya apa, maka produknya pun juga akan berbeda. Dan seterusnya hingga akhirnya kolesterol itu bisa menjadi progesteron. Kolesterol itu juga bisa diproses lebih lanjut menjadi androgen, aldosteron, ini aldosteron. Kemudian kolesterol juga bisa dikonversi menjadi hormon stres, kortisol. Kemudian juga kolesterol juga bisa diproses lebih lanjut menjadi hormon estrogen. Bahkan estrogen itu ternyata bisa dibuat dari testosteron. Ya, jadi kolesterol diubah menjadi testosteron, kemudian testosteron diubah menjadi estrogen. Ya, jadi ternyata hormon-hormon yang berkaitan erat dengan sistem reproduksi kita itu dibuat dari sumber yang sama, prekursor yang sama, bahan yang sama, yaitu kolesterol. Ya. Dan sebagainya. Kemudian, teman-teman harus ingat ya, berulang kali saya sampaikan bahwasanya testosteron itu identik dikenal sebagai hormon laki-laki, hormon kejantanan. Sedangkan kalau estrogen itu hormon wanita, hormon kewanitaan, hormon yang feminim. Pada laki-laki itu ada hormon testosteron banyak, sedangkan hormon estrogennya kecil. Makanya laki-laki itu terkenal dengan kesan maskulin, macho. Ya. Di sisi lain, pada wanita itu punya hormon estrogen banyak, makanya feminim. Di saat yang sama tapi juga wanita itu punya testosteron, tapi sedikit. Makanya sisi feminimnya wanita itu lebih dominan. Ya, di laki-laki estrogennya ada tapi kecil, testosteronnya tinggi sehingga terkesan macho. Di wanita estrogennya yang lebih tinggi, testosteronnya kecil sehingga terkesan feminim. Itu adalah
basicnya. Kemudian mungkin gara-gara pola hidup kita, misalkan contoh bagi rekan-rekan wanita yang mungkin sering berlatih, misalkan rekan-rekan wanita yang berlatih olahraga basketball atau kemudian olahraga volley dan sebagainya, maka secara otomatis kadar testosteron itu akan meningkat. Sehingga pada atlet wanita, maka terkesan ada sisi-sisi maskulinnya. Karena memang kadar hormon itu bisa berubah-ubah. Bisa diubah-ubah dengan latihan, bisa diubah-ubah dengan obat. Kalau diubah-ubah dengan latihan itu masih boleh. Ya. Seperti ya tadi, atlet itu bisa menjadi lebih maskulin wanitanya. Kemudian atau sebaliknya, laki-laki yang tidak pernah membiasakan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang lelaki-lelaki, maka dia bisa jadi akan menjadi semakin condong menjadi lebih feminin. Pokoknya intinya hormonal kita itu bisa dilatih, bisa dikondisikan secara alami, dan itu boleh. Yang nggak boleh dikondisikan secara buatan dan menyalahi kodrat. Contoh dengan minum obat-obatan yang dengan sengaja untuk mengubah laki-laki menjadi laki-laki yang sangat feminim, atau yang kita kenal sebagai non sewu, misalkan apa, bencong ya, atau atau waria. Itu nggak boleh, karena itu dia minum obat yang obatnya itu memang untuk membuat dia yang tadinya laki-laki menjadi dia lebih feminin. Nah, itu dilarang ya, dilarang oleh agama pun dilarang oleh sains ya. Tapi sayangnya sekarang di dunia barat praktek semacam itu sudah mulai banyak dilegalkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita di Indonesia senantiasa dilindungi dari pengaruh-pengaruh buruk yang semacam ini. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya ini tadi, karena bahan dasarnya kolesterol, dan tubuh kita itu tahu mekanisme tubuh kita tuh bisa mengubah kolesterol ini menjadi estrogen sekian, testosteron sekian dengan dosis yang sangat tepat, sehingga membuat yang laki-laki tetap laki-laki, yang perempuan tetap perempuan. Ya, kecuali kalau seseorang itu mulai aneh-aneh, ya mulai kayak tadi minum obat yang obatnya itu bisa membuat pergeseran-pergeseran perilaku yang semacam tadi. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya proses pembentukan hormon itu, hormon steroid itu bisa dibuat asalkan ada bahan dasarnya, yaitu kolesterol. Dan nanti tergantung tubuh kita memproses lewat jalur yang mana. Misalkan kalau lewat jalur yang kesini, berarti dia akan diproses membentuk progesteron. Kemudian kalau diproses lebih lanjut akan menghasilkan kortikosteron atau kortisol, yaitu hormon stres yang kemarin kita bahas, ataupun juga hormon aldosteron. Atau bisa juga diproses ke bawah sehingga diperoleh testosteron, atau juga bisa diproses lebih lanjut menghasilkan hormon estrogen. Ya. Jadi asalkan ada kolesterol, maka tubuh mampu memproduksi hormon steroid. Entah itu testosteron, entah itu aldosteron, entah itu estrogen, entah itu progesteron, dan sebagainya. Progesteron ini hormon yang berperan penting untuk proses kehamilan. Ya, jadi selama proses kehamilan, progesteron ini penting. Yang membuat janin itu tetap tumbuh di rahim seorang ibu adalah hormon progesteron. Ya, jadi hormon-hormon ini semuanya memiliki fungsi, ya, dan tubuh kita dalam kondisi normal mampu mengontrol kadar hormon dengan dosis yang sangat tepat dan sangat akurat. Karena hormon itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit, jadi sedikit saja dia sudah cukup efektif. Ketika nanti sudah dianggap tidak perlu atau sudah nggak dibutuhkan lagi, maka dia akan didegradasi atau akan dihancurkan. Biasanya sebelum dihancurkan, dia diinaktifkan terlebih dahulu. Jadi dia akan diinaktifkan dulu, baru dihancurkan. Sebagai contoh, kalau teman-teman ingat penjelasan saya, atau saya lupa apakah di kelas ini atau tidak, protein, beberapa protein itu kalau sudah tidak berfungsi, tidak berguna lagi, maka protein itu akan ditempeli oleh molekul kecil, namanya ubiquitin. Jadi protein yang sudah nggak berfungsi akan ditempeli oleh molekul kecil namanya ubiquitin. Nah, molekul ubiquitin ini akan menjadi label, tanda bahwa protein-protein yang diikat oleh ubiquitin, berarti protein ini sudah siap untuk dihancurkan karena tidak diperlukan lagi. Maka nanti akan ada kompleks molekul lain, ya, akan ada kompleks ada molekul lain yang berfungsi untuk menghancurkan protein yang bersangkutan. Jadi molekul penghancur tadi melihat, oh, ada protein ini ditempeli oleh ubiquitin, berarti dia siap untuk dihancurkan. Nah, itu label. Hal yang sama juga berlaku di hormon, ya. Hormon nanti kalau sudah ada yang ditempeli label-label penghancuran,
maka berarti hormon itu juga siap untuk dihancurkan. Nanti kita bahas di tahapan berikutnya. Ya. Oleh karena itu dengan mekanisme semacam itu tadi, hormon kita itu selalu berada di level yang sangat akurat. Sedikit tapi cukup. Ketika nanti sudah tidak diperlukan lagi, maka yang sedikit ini akan dihancurkan. Entah dihancurkan total atau dihancurkan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Contoh, kalau misalkan tadi kita membahas tentang hormon protein, insulin, maka ketika dia sudah tidak diperlukan lagi, dia akan dipecah menjadi fragmen-fragmen asam amino. Karena ingat, hormon insulin itu kan tersusun atas banyak asam amino. Maka ketika dihancurkan, didegradasi, bisa jadi potongan-potongannya berupa fragmen-fragmen asam amino. Ya, itulah proses degradasi. Dan regulasi. Ya, jadi kita lihat di sini proses pembuatan hormon-hormon steroid ini maupun hormon insulin tadi tidak bisa kita lepaskan dari pengaruh enzim-enzim. Kita lihat di sini ada enzim hidroksilase. Jadi enzim hidroksilase ini merupakan enzim yang berperan penting sekali untuk membantu proses pengubahan pregnenolon menjadi 17 alfa hidroksi pregnenolon. Tanpa adanya enzim ini, maka proses-proses selanjutnya ini nggak akan ada. Oleh karena itu, enzim ini berperan sebagai regulator penting dalam proses biosintesis hormon atau jalur pembuatan hormon atau jalur biosintesis hormon. Begitu pula hormon-hormon lain seperti reduktase, aromatase, kemudian beta hidroksisteroid dehidrogenase. Mereka ini semuanya adalah hormon-hormon yang berperan penting untuk meregulasi kelangsungan proses pembuatan hormon steroid semacam ini. Selain itu juga ada pengaruh dari hormon lain. Misalkan contoh adalah hormon ACTH atau adrenokortikotropin hormon. Ya, hormon yang berpengaruh, yang mana hormon ini akan mempengaruhi hormon lain, adrenokortikotropin hormon. Ya. Jadi hormon satu mempengaruhi hormon yang lainnya. Hormon ini nanti mempengaruhi hormon berikutnya. Hormon ini mempengaruhi hormon berikutnya. Nanti contohnya adalah hormon steroid yang nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, oke. Baik, karena tidak ada tanggapan, maka saya lanjutkan. Hormon yang ketiga yaitu hormon dari golongan amina, yaitu hormon yang bahan dasarnya adalah asam amino tunggal. Ya. Misalkan dari tirosin, kemudian atau dari asam amino triptofan. Jadi tirosin kemudian diproses menjadi hormon, atau triptofan diproses menjadi hormon. Jadi asam amino tunggal. Berbeda dengan hormon yang pertama tadi, seperti hormon insulin, dia tersusun atas banyak asam amino. Kalau ini hormon yang bahan dasarnya adalah satu asam amino saja. Ya, maka bahan dasarnya adalah asam amino tunggal. Contoh tirosin ataupun triptofan. Contoh produknya adalah hormon adrenalin. Hormon yang teman-teman, saya yakin teman-teman sering dengar. Hormon adrenalin atau hormon epinefrin. Ya. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenalin, yaitu kelenjar endokrin yang berada di... Bentar. Ya, hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenalin yang berada di atas atau di dekat renal atau di dekat ginjal kita. Ya. Maka hormon ini itu dibuat dari asam amino tirosin, asam amino tunggal. Tirosin ini kemudian diproses lebih lanjut menjadi dopa. Dopa diproses lebih lanjut menjadi dopamin. Dan dopamin ini diproses lebih lanjut menjadi adrenalin. Ya, jadi kalau diurut ke belakang, adrenalin ini merupakan hormon amina, yaitu hormon yang bahan dasarnya adalah satu asam amino tunggal, ya, tirosin. Contoh lainnya adalah hormon tiroksin, ya, yang mana ini merupakan hormon atau nama lainnya adalah T4. Ya, ini merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid, yaitu kelenjar endokrin yang berada di leher kita. Di bawahnya jakun, di depannya trakea, ya, yang bentuknya menyerupai dasi kupu-kupu. Ya, hormon ini sendiri dibuat dari apa? Dari asam amino tirosin yang mengalami iodinasi, yaitu asam amino tirosin kemudian ditambah 4 gugus iodin, sehingga dia dikenal dengan tiroksin, yaitu tirosin yang ditambah 4 iodin. Ya. Kalau yang ditambah cuma 3 iodin, namanya menjadi triiodotirosin. Ya, jadi beda penamaan. Yang satunya T4 yaitu tiroksin, yang satunya T3 yaitu triiodotirosin. Ya. Next.
Nah, sekarang kita sudah membahas tentang enzim-enzim apa sih yang berperan penting dalam metabolisme hormon. Tadi kita sudah menyinggung sedikit beberapa enzim yang berperan penting dalam metabolisme hormon steroid. Ada hidroksilase, ada liase, ada kemudian aromatase dan seterusnya. Tapi kalau kita kelompokkan, ya, paling tidak ada 3 kelompok enzim yang berperan penting dalam metabolisme hormon. Ya. Satu, yaitu enzim peptidase. Ya. Jadi enzim peptidase atau golongan enzim peptidase. Berarti ini adalah sekelompok enzim yang tugasnya adalah memotong hormon-hormon dari golongan peptida atau protein. Contoh tadi kita membahas hormon protein, misalkan hormon insulin. Hormon insulin itu berarti hormon yang tersusun atas banyak asam amino. Iya kan? Hormon insulin. Maka hormon semacam ini menghancurkannya bagaimana? Maka untuk menghancurkan hormon semacam ini, untuk mendegradasi hormon semacam ini, diperlukan aktivitas dari enzim dari golongan peptidase. Yang mana enzim ini bekerja dengan cara memotong ikatan peptida antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Kebayang ya? Jadi saya ulangi lagi kayak tadi, saya tunjukkan dengan melihat gambar insulin. Kita fokus ke gambar yang ini. Ya, insulin. Maka teman-teman lihat, di sini ada asam amino G, I, V, E, K, C, C dan sebagainya, dan ada F, V, N dan seterusnya. Maka masing-masing lingkaran ini kan asam amino. Ya, jadi ada 2 rantai, kemudian yang berikatan membentuk kompleks yang disebut sebagai insulin. Ini insulin. Maka ketika hormon insulin ini sudah tidak diperlukan lagi dan dia perlu dihancurkan, maka akan datang enzim lain dari golongan peptidase. Dia akan memotong-motong ikatan peptida yang ada di antara asam amino ini. Antara G dengan I, itu kan dia berikatan dengan ikatan peptida. Maka ada enzim yang akan memotong ikatan peptida di sini. Sehingga nanti produknya adalah potongan-potongan asam amino. Karena apa? Karena enzim peptidase tadi bekerja dengan cara memutus ikatan peptida yang tadinya menghubungkan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya pada sebuah peptida. Ketika enzim peptidase datang, maka ikatan-ikatan itu nanti akan dipotong. Sehingga struktur insulin ini akan hancur, hanya menjadi potongan-potongan asam amino kecil saja. Itu adalah hasil daripada enzim dari golongan peptidase. Namanya peptidase, berarti dia enzim yang mengkatalis reaksi pemotongan ikatan peptida. Kemudian enzim yang kedua, yaitu enzim sitokrom P450. Enzim ini berperan dalam proses pembentukan atau produksi atau pembuatan dan juga penghancuran hormon-hormon steroid. Jadi kalau tadi hormon protein itu dihancurkan dengan bantuan enzim peptidase atau bisa juga enzim protease. Kalau hormon steroid itu dihancurkan dengan bantuan enzim sitokrom P450. Ya, P450. Sedangkan kalau jenis hormon yang ketiga yaitu hormon asam amino, maka untuk menghancurkan hormon semacam ini itu ada enzim namanya enzim monoamin oksidase atau MAO. Ya. Jadi enzim ini bekerja untuk menghancurkan hormon-hormon dari golongan hormon asam amino. Contohnya tadi adalah adrenalin. Ya, jadi hormon adrenalin atau hormon-hormon golongan katekolamin itu dihancurkan dengan bantuan enzim monoamin oksidase. Jadi paling tidak teman-teman ingat 3 golongan enzim ini sebagai enzim-enzim yang sangat penting peranannya dalam konteks metabolisme hormon. Ya, jadi tadi kita membahas tentang bagaimana hormon itu dibuat dan enzim-enzimnya, dan sekarang kita membahas tentang hormon dan bagaimana hormon itu ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, dia harus dihancurkan. Hancurkannya bagaimana? Dengan bantuan enzim-enzim ini. Tentu tidak saja 3 enzim ini, ada banyak enzim yang lainnya. Tapi enzim ini, 3 enzim ini merupakan enzim yang paling pokok, sehingga dengan mengetahui 3 enzim ini, minimal kita sudah tahu bahwa kalau hormon ini adalah hormon protein, berarti untuk menghancurkannya dia nanti pakai enzim peptidase. Ini adalah hormon steroid, berarti untuk menghancurkan hormon ini menggunakan aktivitas daripada enzim sitokrom P450.
oh hormon ini adalah hormon adrenalin, hormon asam amino. Berarti nanti untuk degradasinya dia menggunakan aktivitas daripada enzim monoamin oksidase. Ya. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Ya, sepi sekali. Baik, kita lanjutkan ya. Kita sudah jam 4:30, jadi kita masih punya waktu sekitar 40 menit lagi. Saya mohon izin minum dulu. Jadi silakan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan langsung di unmute dan silakan langsung mengutarakan pertanyaannya. Baik. Kalau sudah, kita lanjut kepada sebelum hormon itu dihancurkan, biasanya hormon itu akan dilabel, diinaktifkan dulu. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, seperti protein. Ya, beberapa protein ketika dia dianggap sudah tidak diperlukan lagi dan sudah siap untuk dihancurkan, maka dia dilabel. Dalam konteks protein, ada label yang namanya ubiquitin. Jadi kalau ada protein ditempeli ubiquitin, berarti protein itu sudah akan dihancurkan. Hal yang sama juga terjadi pada hormon, meskipun labelnya berbeda. Ya. Hormon yang sudah tidak diperlukan akan diinaktifkan dan selanjutnya akan didegradasi oleh enzim-enzim. Biasanya terjadinya di mana? Di hati dan di ginjal. Ya, jadi ginjal sama hati ini kan memang terkenal sebagai organ-organ tubuh yang berkaitan dengan pembuangan. Di ginjal itu seringkali terjadi penyaringan-penyaringan. Di hati itu terjadi netralisir, ya. Kalau ada racun, dinetralisirnya juga di hati. Kalau ada molekul-molekul besar yang sudah tidak diperlukan lagi, dihancurkannya pun juga di hati. Ya, jadi itulah memang fungsi daripada organ hati dan juga organ ginjal. Berkaitan dengan pembuangan dan netralisir molekul-molekul yang beracun, yang atau sudah tidak diperlukan lagi. Nah, sehingga secara umum proses-proses penghancuran hormon di dalam hati atau ginjal itu bisa digolongkan menjadi 3, yaitu proteolisis, kemudian ada conjugation reactions, dan deaminations. Kita fokus ke yang pertama dulu, yaitu proteolisis. Proteolisis merupakan proses penghancuran hormon-hormon peptida. Ya, jadi hormon-hormon peptida ketika sudah tidak diperlukan lagi, atau ketika sudah tidak diperlukan lagi, maka dia akan dihancurkan. Dihancurkannya lewat proses apa? Namanya proteolisis. Kenapa kok disebut proteolisis? Karena bahan dasar protein ini adalah protein. Iya kan? Kayak insulin tadi kan, hormon insulin. Bahan dasar dia adalah hormon protein atau hormon peptida. Bahan dasarnya adalah polipeptida. Maka berarti untuk menghancurkan protein, prosesnya namanya proteolisis. Proses ini dibantu oleh enzim apa? Enzim namanya peptidase. Mengapa? Karena enzim ini bertanggung jawab untuk mengkatalis reaksi pemotongan ikatan-ikatan peptida yang menghubungkan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Sehingga ikatan peptida yang panjang sekali tadi, yang mana tersusun atas banyak asam amino, yang mana antara satu asam amino dengan asam amino lainnya diikat oleh ikatan peptida, maka ketika enzim peptidase datang, ikatan ini akan dipotong sehingga molekul yang besar protein tadi akan terdegradasi menjadi molekul yang lebih kecil lagi, yaitu menjadi fragmen-fragmen asam amino. Prosesnya namanya proses proteolisis. Ya, sampai di sini kebayang ya. Jadi prosesnya proteolisis, enzimnya adalah peptidase, karena yang dipotong adalah ikatan peptida. Dan ini terjadi khusus pada hormon yang berbahan dasar protein atau peptida. Proses degradasi yang kedua, atau mekanisme degradasi yang kedua, yaitu mekanisme degradasi conjugation reactions, yaitu reaksi konjugasi, reaksi penambahan. Seperti yang terjadi tadi pada protein di label ubiquitin, maka di sini terjadi pada hormon steroid. Jadi hormon steroid yang sudah tidak memiliki fungsi atau sudah dianggap tidak berguna lagi, tidak diperlukan lagi, maka hormon steroid itu akan ditempeli oleh gugus kimia baru. Misalkan gugus kimia glukuronida. Maka ketika ada hormon steroid ditempeli oleh glukuronida,
maka itu menjadi tanda bahwa hormon steroid itu sudah tidak lagi diperlukan. Maka proses berikutnya adalah proses pendegradasian hormon yang bersangkutan. Jadi dengan dilabel gugus baru, yaitu gugus glucuronida, ada banyak gugus yang bisa menjadi tanda bahwa hormon itu perlu didegradasi. Salah satunya adalah gugus glucuronida ini. Maka bila mana ada hormon steroid yang sudah ditempeli oleh gugus baru ini, maka itu menjadi tanda bahwa hormon itu menjadi inaktif dan selanjutnya akan didegradasi dan selanjutnya akan menjadi fragmen-fragmen yang lebih sederhana lagi. Untuk nantinya fragmen itu nanti akan digunakan untuk proses tubuh yang lainnya. Dan berarti untuk proses yang kedua ini, yaitu proses reaksi konjugasi ini hanya berlaku pada hormon-hormon yang bahan dasarnya adalah kolesterol atau nama lainnya adalah hormon steroid. Kemudian proses atau mekanisme degradasi hormon yang ketiga yaitu deaminasi. D itu berarti penghilangan, amina berarti gugus amina. Kita tahu asam amino adalah senyawa kimia yang dia memiliki gugus amino dan juga memiliki gugus karboksil. Ya. Jadi satu asam amino itu memiliki satu gugus amino dan memiliki satu gugus karboksil. Dan nanti ketika dia berikatan dengan asam amino lainnya, maka nanti akan terjadi ikatan peptida antara gugus karboksil asam amino satunya dengan gugus amino asam amino satunya, membentuk ikatan peptida. Nah, sekarang kita membahas tentang reaksi pendegradasian. Jadi, khusus untuk hormon-hormon yang berbahan dasar asam amino tunggal, contohnya tadi adalah adrenalin tadi, ketika dianggap sudah tidak berfungsi lagi atau sudah tidak diperlukan lagi, maka hormon-hormon semacam ini perlu diinaktivasi. Dengan cara apa? Dengan cara deaminasi. Gugus aminanya dihilangkan. Ya. Jadi gugus aminanya dihilangkan, sehingga asam amino atau hormon yang gugus aminanya hilang, itu menjadi tanda hormon itu sudah waktunya didegradasi. Ya, jadi semacam label. Kayak tadi kan labelnya adalah ditambah gugus glucuronidasi. Kalau yang ini tadi dikurangi. Jadi labelnya justru dengan cara dikurangi gugus aminanya. Jadi ketika gugus aminanya dihilangkan, maka hormon berbahan dasar asam amino tunggal ini akan segera diproses lebih lanjut untuk didegradasi. Jadi secara umum paling tidak ada 3 mekanisme penghancuran hormon yang diketahui hingga saat ini. Jadi semoga teman-teman nanti bisa memahami perbedaan antara ketiganya, apa itu proteolisis, apa itu conjugation reactions, dan apa itu deaminasi. Sebagaimana yang barusan sudah saya sampaikan. Sebentar saya cek apakah ada pertanyaan. Ya, tidak ada pertanyaan di WhatsApp, berarti insya Allah aman. Monggo, kalau sekarang ada pertanyaan silakan langsung disampaikan dengan cara unmute dan seterusnya. Masih aman. Alhamdulillah. Baik, berarti paham. Maka kita akan lanjut di berikutnya. Berikutnya akan saya putarkan video. Dan video ini cukup panjang. Nanti saya putarkan video pertama, silakan melihat. Kemudian berikutnya akan saya putarkan video yang sama lagi dan akan saya potong-potong sambil saya berikan penjelasan. Video ini tentang bagaimana hormon tiroid sebagai contoh ya. Bagaimana hormon tiroid itu bisa diproduksi oleh tubuh. Sebagai contoh ya, sebagai contoh ketika tubuh kita mendapati suhu dingin. Ya. Ketika tubuh kita kedinginan, maka tubuh kita akan merespon dengan cara memproduksi hormon tiroid. Dan bagaimana hormon itu diproduksi, maka video ini akan menjelaskan bagaimana proses itu terjadi. Silakan melihat. Triiodothyronine, which is known as T3, and its prohormone thyroxine, which is known as T4, make up the thyroid hormones. Both are tyrosine-based molecules, which are conjugated to iodide. 3 iodides for T3 and 4 for T4. T4 is inactive, while T3 is the active form. T4 is converted to the active T3 form by deiodinases. We'll talk more about deiodinases in our micro lesson on thyroid hormone function. In this lesson, we'll focus on the synthesis of T3 and T4, which occurs in the thyroid gland in a multi-step fashion. Let's begin with how the cells of the thyroid gland take up iodide from the plasma. It starts with the transport of iodide ions from the plasma into the follicular cells across the basolateral membrane,
via the sodium iodide cotransporter, which uses the sodium electrochemical potential to drive the transport of one iodide ion and two sodium ions. Once inside the cell, the extra sodium ions are transported back out of the cell via the sodium-potassium ATPase, while the iodide ion is transported across the apical membrane into the colloid space via the Pendron cotransporter. Pendron transports one iodide ion into the colloid space in exchange for one chloride. However, the precise stoichiometry remains unclear. Once inside the colloid space, the enzyme thyroperoxidase oxidizes two iodide ions to form one iodine molecule. Next, the peroxidase iodinates the tyrosyl residues of the thyroglobulin protein. Iodinating a single tyrosyl residue forms monoiodotyrosine, while iodinating two tyrosyl residues forms diiodotyrosine. Iodination of tyrosyl residues causes the thyroperoxidase to conjugate neighboring tyrosyl residues. This is important to note because it results in three different types: T4, T3, and RT3. RT3 is biologically inactive. The thyroglobulin protein involved in this process was initially synthesized in the endoplasmic reticulum of the follicular cells and secreted into the colloid space via exocytosis. Following the iodination and conjugation, the iodinated thyroglobulin binds megalin, which is an endocytic receptor located in the apical membrane of follicular cells. Binding megalin promotes the endocytosis of the iodinated thyroglobulin, after which lysosomes containing proteases fuse to the thyroglobulin-containing vesicle. The proteases then cleave the peptide bonds that flank where the T4, T3, or RT3 are located on the peptide backbone of the thyroglobulin. Once cleaved, T4 and T3 are transported out of the cell across the basolateral membrane via the monocarboxylate transporter. Once secreted into the plasma, 70% of the T3 and T4 are bound to thyroxine-binding globulin. Slightly less than 15% of the T3 and T4 are bound to thyroxine-binding prealbumin. 15% is bound to albumin. 0.03% of the T4 is unbound or free, while 0.3% of the T3 is unbound or free. Now, thyroxine-binding globulin is synthesized and secreted from the liver. It buffers the thyroid hormone, which helps normalize the plasma concentration and prolong the half-lives of T3 and T4. T4 and T3 are taken up by cells via the monocarboxylate transporter. Inside these cells, T4 is converted to T3 by the deiodinases. Next, T3 binds the nuclear receptor, which promotes the translocation of T3 into the nucleus. We'll talk more about the role of T3 in the microlesson titled Thyroid Hormone Function. Ya, jadi barusan diterangkan bahwa bagaimana proses pembuatan hormon tiroid di dalam kelenjar tiroid. Kita akan ulang video barusan dengan saya beri penjelasan dengan cara memotong video-video tadi. Ya. Jadi teman-teman tahu bahwasanya hormon tiroid itu sendiri ada dua, yaitu ada T3 dan ada T4. T3 itu sendiri dari mana penamaan T3 dan T4? Maka penamaan T3 dan T4 itu dilihat dari jumlah iodinnya. Dari lihat di molekul yang atas itu ada 4 iodin, maka molekul ini dinamakan sebagai T4 atau tiroksin. Sedangkan molekul yang satunya lagi disebut sebagai T3 karena ada 3 molekul iodin yang menempel pada tirosin, ya, tirosin. Tirosin. Maka T4 adalah bentuk inaktif, sedangkan T3 adalah bentuk aktif. Teman-teman lihat di sini. Jadi bedanya antara T3 dan T4 adalah di T4 ini kan ada 4 iodin dan di sini ada 3. Kalau yang dihilangkan adalah yang ini, maka menjadi T3 dan ini aktif secara biologis. Tapi kalau seandainya yang dihilangkan adalah yang ini atau yang ini, maka dia menjadi RT3. Maka RT3 itu adalah molekul dengan 3 iodin
tapi dia tidak aktif. Jadi beda antara RT3 dengan T3. Ya, kita lanjutkan. Triiodothyronine, which is known as T3, and its prohormone thyroxine, which is known as T4, make up the thyroid hormones. Both are tyrosine-based molecules, which are conjugated to iodide. 3 iodides for T3 and 4 for T4. Ya, triiodothyronine itu T3 karena ada triiodo 1 2 3 triiodothyronine. Kemudian kalau T4 adalah thyroxine T4. T4 is inactive, while T3 is the active form. T4 is converted to the active T3 form by deiodinases. Ya, jadi dalam banyak kasus ketika sudah berada dalam sel target, maka T4 itu akan diubah menjadi T3 karena T3 itu bentuk aktifnya. Maka untuk mengubah T4 menjadi T3 itu perlu bantuan enzim namanya deiodinase. Yang mana enzim ini akan memotong satu gugus iodin dari T4 sehingga hanya tersisa 3 gugus iodin sehingga membentuk triiodothyronine atau T3. Ya, yang mana ini merupakan bentuk aktifnya. We'll talk more about deiodinases in our micro lesson on thyroid hormone function. In this lesson, we'll focus on the synthesis of T3. Dan hormon-hormon tadi itu disintesis atau dibuat atau dibentuk atau diproduksi di kelenjar tiroid yang letaknya berada di leher kita. Leher kita di bawahnya jakun, itu di depannya trakea ada kelenjar tiroid. Disitulah letak dibuatnya hormon T3 dan T4 yang barusan kita lihat. T3 and T4, which occurs in the thyroid gland in a Teman-teman ingat, ciri khas daripada kelenjar endokrin adalah karena dia tidak memiliki saluran khusus untuk mendistribusikan atau mengirimkan hormon buatannya, maka dia harus mengirimkannya lewat aliran darah. Maka dia selalu berada di dekat aliran darah. Ini pembuluh darah kapiler. Ya. Kemudian teman-teman lihat ada sel yang melingkar. Ini merupakan sel epitel folikuler. Ya. Sel epitel folikuler, kemudian yang tengah yang berwarna biru ini adalah berisi koloid atau ruang koloid, yang mana di sini itu terdapat ruangan yang berisi semacam gel koloid ya, yang mana kaya akan protein-protein, kayak tadi ada protein tiroglobulin. Yang notabene merupakan cikal bakalnya hormon tiroid. Jadi di sini banyak sekali protein-protein yang nanti akan diperlukan dalam proses pembentukan hormon tiroid. Jadi kita mulai ceritanya dari aliran darah, sel folikuler, kemudian ruang koloid. Ya, jadi saya ulangi lagi, aliran darah, pembuluh darah, kemudian ini ada membran basolateral, ya, sel folikuler. Ini adalah membran basolateral sel folikuler, kemudian ada apikal membran sel folikuler, baru ruang koloid. Akan ada di 3 ruang ini. Step fashion. Let's begin with how this. Ya, ini tampilannya. Ini adalah aliran darah, pembuluh darah kapiler tadi. Kemudian ini adalah sel folikuler tadi, sel epitel folikuler. Kemudian ini adalah basolateral membran. Ini adalah apikal membran. Maksudnya apa? Membran yang letaknya berdekatan dengan pembuluh darah, sedangkan ini adalah membran yang letaknya lebih dekat dengan ruang koloid. Ya. Ini adalah protein-protein yang fungsinya sebagai transporter. Jadi nanti ada molekul yang dibawa dari luar masuk lewat peranan protein ini, masuk ke dalam. Kemudian ada molekul yang dibawa dari dalam keluar juga dilewatkan oleh molekul ini, protein ini. Begitu pula nanti juga ada protein ini. Jadi semua ini protein yang bertanggung jawab sebagai transporter, ya, pembawa. Cells of the thyroid gland take up iodide from the plasma. Sebagai contoh, misalkan kita terkena suhu dingin, tiba-tiba kita kedinginan. Tiba-tiba cuaca berubah, yang tadinya hangat tiba-tiba seketika menjadi dingin. Maka karena dingin, maka dingin itu nanti akan merespon. Akan direspon oleh tubuh dengan cara tubuh kita memproduksi hormon namanya TRH. TRH. Yang mana yang memproduksi hormon ini adalah hipotalamus kita. Ingat teman-teman, hipotalamus yang ada di otak kita. Kemudian oleh hipotalamus, TRH ini akan dilepaskan lewat aliran darah menuju siapa? Menuju kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Ya. Yang letaknya berada di bawahnya hipotalamus. Sehingga sesampainya di kelenjar pituitari akan menerima hormon TRH tadi dan kemudian akan merespon. Meresponnya dengan cara apa? Meresponnya dengan cara memproduksi hormon lain, yaitu namanya TSH.
atau thyroid stimulating hormone. Hormon thyroid stimulating hormone. Kemudian oleh hormon TSH ini akan dilepaskan oleh kelenjar pituitari. Dilepaskan kemana? Dilepaskan ke pembuluh darah tentunya untuk dikirim menuju ke kelenjar tiroid yang letaknya ada di leher kita. Dan ini adalah tampilan kelenjar tiroidnya kita. Sehingga setelah ditangkap oleh kelenjar tiroid, ya, kelenjar tiroid menangkap hormon TSH. Maka secara otomatis kelenjar tiroid akan merespon, oh, aku menerima pesan berupa hormon TSH, thyroid stimulating hormone. Berarti aku diperintahkan untuk membuat hormon tiroid. Maka untuk membuat hormon tiroidnya, sel folikuler ini akan mengambil molekul iodet, ya, iodid itu dari aliran darah. Kita lihat ke molekul yang berwarna hijau ini. Starts with the transport of iodide ion. Ya, ini iodet, ya, molekul iodet ini untuk bisa masuk ke dalam sel perlu dia dimasukkan bersama-sama dengan molekul Na+. Ya. Mengapa harus bersama-sama? Karena protein yang memasukkan ini adalah protein yang namanya protein sodium iodide cotransporter. Jadi molekul yang hanya bisa memasukkan iodet bila mana bersama-sama dengan sodium. From the plasma into the follicular cells across the basolateral membrane via the sodium iodide cotransporter, which uses the sodium electrochemical potential to drive the Ya, jadi kalau sudah semacam ini, maka kondisi semacam ini sudah ada iodet 1, kemudian ada sodium 2, maka hal ini menjadi cukup bagi protein yang bernama sodium iodide cotransporter ini atau NIS ini untuk memasukkan iodet masuk ke dalam sel dari yang tadinya berasal dari aliran darah. Transport of one iodide ion and two sodium ions. Terjadi perubahan konformasi sehingga dengan konformasi semacam ini Na+ akan masuk, iodet tentunya juga akan masuk. Ya. Tapi kita harus ingat bahwasanya sel itu sangat canggih. Kalau ada molekul yang masuk, harus ada molekul yang keluar supaya seimbang, supaya nggak berlebihan yang di dalam. Ya, maka oleh karena itu Na+ yang masuk itu nanti juga akan dikeluarkan. Ya. Untuk mengeluarkan juga harus ada yang masuk. Seperti itu seterusnya. Once inside the cell, the Ya, Na+ ini akan dikeluarkan dengan bantuan K+. K+ masuk, Na+ keluar. extra sodium ions are transported back out of the cell via Semacam itulah bagaimana menyeimbangkan Na+ dan K+. Ya, jadi sel kita sangat canggih untuk melakukan hal itu dengan bantuan protein-protein transporter semacam ini. Dan sekarang kita fokus kepada iodet kembali. the sodium potassium ATPase, while the iodide ion is transported across the apical membrane into the Iodet yang tadinya diperoleh atau diambil dari aliran darah, dimasukkan oleh sodium iodide cotransporter, maka kemudian akan ditransfer kembali menuju ke kanal lain atau transporter lain namanya pendrin, ya, yang berada di apical membran. Ingat, apical membran itu merupakan membran yang letaknya berada di dekat colloid space atau ruang koloid, di mana ruang ini merupakan ruang yang berisi larutan semacam gel yang kaya akan protein yang menjadi bahan dasar pembuatan hormon tiroid. colloid space via the pendrin cotransporter. Lagi-lagi, pendrin itu merupakan cotransporter. Jadi cotransporter, jadi untuk mentransport iodet 1 perlu mentransport chloride ke arah sebaliknya. Makanya tadi teman-teman lihat ada Cl min tadi. Ya, jadi cotransporter. Pendrin transports one iodide ion into the colloid space in exchange for one chloride. However, the precise stoichiometry remains unclear. Once inside the colloid space, the enzyme Nah, ketika sudah banyak iodet yang masuk ke dalam ruang koloid di dalam kelenjar endokrin kita, kelenjar tiroid kita, ya, maka kemudian akan ada enzim lain namanya thyroperoksidase. Ini akan memproses selanjutnya. Dia akan mengkatalis reaksi selanjutnya sehingga dua molekul iodet akan direaksikan sehingga membentuk satu molekul iodin. thyroperoxidase oxidizes two iodide ions to form one iodine molecule. Ya, dua iodet ions menjadi satu iodin. Ya, dua molekul dua ion iodet direaksikan menjadi sehingga menghasilkan satu molekul iodin. Next, the peroxidase Lah, karena di ruang koloid tadi itu sudah banyak mengandung protein tiroglobulin, ini protein tiroglobulin,
Yang mana protein tiroglobulin ini protein yang banyak memiliki tirosin, asam amino tirosin, maka sudah ada iodin, maka akan dimulai proses berikutnya. Jadi proses iodinisasi. Oleh bantuan siapa? Oleh enzim yang sama, yaitu enzim iodinates the tyrosyl residues of the thyroid. Maka dengan dibantu oleh kinerja enzim tiroksiperosidase, maka akan terjadi proses iodinisasi, sehingga akan banyak iodin menempel pada tirosin. Sehingga ada satu tirosin ditempeli 2 iodin. Ada satu tirosin, 2 iodin. Ada satu tirosin ditempeli hanya 1 iodin. Ya. Thyroglobulin protein. Iodinating a single tyrosyl residue forms monoiodotyrosin. Kalau ada satu tirosin yang diikat oleh satu iodin, maka disebut sebagai monoiodotirosin, ya, atau MIT. Kalau ada 2, maka namanya adalah diiodotirosin atau DIT. Tyrosine, while iodinating 2 tyrosyl residues forms diiodotyrosine. Iodination of tyrosyl residues causes the thyroperoxidase to conjugate neighboring tyrosine. Nah, selanjutnya akan terjadi konjugasi. Tadi di sini ada tirosin dengan iodin, tirosin dengan iodin, kemudian akan dipotong dan digabung sehingga membentuk semacam ini. Maka teman-teman familiar dengan struktur ini. Ini adalah struktur daripada T4. Ini struktur daripada T3. Ini adalah struktur daripada T4 dan ini adalah RT3. Berarti ini adalah T4 itu adalah inaktif, ini adalah T3 aktif, ini RT3 inaktif, tidak aktif, ini adalah T4 tidak aktif. Residues. This is important to note because it results in 3 different types: T4, T3, and RT3. Ya, tidak aktif, aktif. RT3 is biologically inactive. The thyroglobulin protein. Nah, sebelumnya ada pertanyaan. Tadi kan di ruang koloid itu kan banyak terdapat tiroglobulin, yaitu protein yang notabene merupakan cikal bakal pembuatan hormon tiroid. Dari mana tiroglobulin ini? Ya, kan namanya protein berarti dia dibuat lewat proses ekspresi gen. Nah, proses ekspresi gen berarti dia ada ekspresi gen, ada transkripsi, ada translasi, kemudian ada pemrosesan di retikulum endoplasma. Jadi ini adalah proses pemrosesan tiroglobulin dari retikulum endoplasma. Involved in this process was initially synthesized in the endoplasmic reticulum of the follicle. Jadi setelah di retikulum endoplasma, dia akan diproses lebih lanjut sampai akhirnya dipackaging. Dipackaging oleh vesikel semacam ini. Proses semacam ini, pemberian packaging semacam ini menandakan bahwa protein ini berarti harus dikirim keluar sel. Dan memang benar, protein ini dikirimnya kemana? Ke ruang koloid ini. Ya, jadi inilah proses pengiriman tiroglobulin setelah tadi diproduksi dari proses ekspresi gen, translasi, kemudian pemackagingan sampai dikirimkan ke ruang koloid. Follicular cells and secreted into the colloids. Terjadi eksositosis, ya, sehingga tiroglobulin akan dikirimkan masuk menuju ke ruang koloid. Inilah ceritanya bagaimana tiroglobulin bisa banyak berada di dalam ruang koloid. Space via exocytosis. Kemudian proses yang tadi sudah kita bahas di ruang koloid, setelah ada iodin masuk dari aliran darah menuju ke ruang koloid ini, maka akan terjadi proses iodinisasi sehingga tiroglobulin yang tadinya tidak ada iodinnya akan berikatan dengan iodin. Iodination and conjugation. Ya. Sampai akhirnya nanti struktur yang semacam ini tadi akan mengikat protein namanya megalin. Protein megalin, protein yang berada di lapisan apikal membran ini. Ya. Untuk apa? Kalau molekul ini mengikat megalin, itu tanda bahwa sudah waktunya molekul ini dibawa masuk kembali ke dalam sel. Lewat proses namanya endositosis. The iodinated thyroglobulin binds megalin, which is an endocytic receptor located in the apical membrane of follicular cells. Binding megalin promotes the endocytosis. Tadi awalnya eksositosis, keluar,
kemudian di sini berikatan dengan iodin, kemudian masuk lagi melalui proses endositosis, sampai nanti akhirnya terus dikeluarkan menuju aliran darah kembali. Karena ini adalah hormon sudah hampir jadi. Of the iodinated thyroglobulin. Sebelum itu, molekul ini akan akan diproses lebih lanjut dengan bantuan enzim lain, namanya enzim protease, yang mana akan memotong ikatan peptida di sini. Sehingga akhirnya hanya akan tersisa T4 dan T3 saja. After which, lysosomes containing proteases fuse to the thyroglobulin containing vesicle. The proteases then cleave the peptide. Ya, protease itu sama dengan peptidase, hampir sama. Bedanya kalau protease itu biasanya targetnya lebih besar, kalau peptidase itu lebih kecil biasanya targetnya. Sehingga intinya protease dan peptidase sama-sama memotong ikatan peptida, sehingga struktur yang semacam ini akan terpecah, sehingga hanya tersisa molekul yang bonds that flank where the T. Ya, ini T4, ini T3. Ini yang inaktif, ini yang aktif. Dan ini masih berada di dalam vesikel semacam ini, ya. Endositosis. 4, T3, or RT3 are located on the peptide backbone of the thyroglobulin. Once cleaved, T4 and T3 are transferred. Nah, kemudian selanjutnya untuk dikirim keluar dari sel epitel folikuler yang merah, yang pink ini menuju aliran darah, ada molekul lain, namanya molekul MCT, ya, yang bertugas untuk mentransport T4 dan T3 dari dalam sel epitel folikuler menuju aliran darah. Transported out of the cell across the basolateral membrane via the MCT itu singkatan dari monocarboxylate transporter. monocarboxylate transporter. Once secreted into the plasma, 70% of the T3 Ya, setibanya di plasma darah, maka 70% T4 yang dihasilkan dari kelenjar tiroid tadi akan diikat oleh protein globulin. Sehingga atau disebut sebagai thyroxine binding globulin atau TBG, ya, yaitu protein globulin yang mengikat tiroksin. Tiroksin kan T4. Ya. and T4 are bound to thyroxine binding globulin. Slightly less than 15% of the T3 and T4 are bound to thyroxine. Kemudian sekitar 15%, ya, kurang 15%, ya, itu juga akan mengikat prealbumin. Sehingga kompleksnya disebut sebagai thyroxine binding prealbumin atau TBPA. Jadi 15% mengikat prealbumin, 70% mengikat globulin. Binding prealbumin. 15% is bound to albumin. Dan 15%-nya akan mengikat albumin, ya, dan seterusnya. 0.03% of the T4 is unbound or free, while 0.3% of the T3 is unbound. 0,03% T4 akan tetap dalam kondisi tidak terikat oleh apapun, baik itu oleh globulin, prealbumin maupun albumin. Sedangkan 0,3% T3 juga akan berada dalam kondisi tidak terikat oleh apapun, baik itu oleh globulin maupun prealbumin maupun albumin. Jadi inilah bagaimana T4 dan T3 itu didistribusikan lewat aliran darah. Or free. Now, thyroxine binding globulin is synthesized and secreted from the liver. It buffers the thyroid hormone, which helps normalize the plasma concentration and prolong the half-lives of T3 and T4. T4 and T3 are taken. Dan selanjutnya T3 dan T4 ini akan didistribusikan lewat aliran darah menuju sel targetnya. Dan setelah mencapai sel targetnya, ya, maka hormon ini akan lagi-lagi akan dimasukkan ke sel targetnya lagi-lagi lewat MCT, ya. Taken up by cells via the Monocarboxylate transporter. monocarboxylate transporter. Inside these cells, T4 is converted to T3. Dan setibanya di dalam sel targetnya, lagi-lagi T4 akan diubah menjadi T3. Karena T3 itu bentuk aktifnya, T4 bentuk inaktifnya. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan enzim deionidase, ya, yang mana dengan memotong satu gugus ionid ini. By the deiodinases. Next, T3 binds the nuclear receptor. Dan selanjutnya, ya, T3 akan mengikat protein yang namanya protein THR atau thyroid hormone receptor. Ya, jadi kompleks inilah nanti yang akan masuk ke dalam nukleus sel targetnya dan memproses respon sel yang bersangkutan. Jadi inilah bagaimana hormon tiroid itu dibuat. Begitu kompleks, begitu ribet, dihafalkan sulit,
Oleh karena itu jangan dihafalkan, dipahami saja. Paling tidak teman-teman jadi tahu bagaimana sih hormon itu bisa dibuat di dalam sebuah kelenjar endokrin. Kemudian karena waktunya sudah nggak cukup, ya nanti akan saya buatkan video susulan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana hormon ini nanti akan didistribusikan, akan dihancurkan. Jadi bagaimana hormon ini dihancurkan, atau mungkin kita percepat saja, saya hancurkan hormonnya. Ya, kita masih punya waktu 10 menit, maka kita percepat. Maka berikut ini adalah proses penghancuran hormon tiroid. Jadi di sesi ini memang saya sengaja hanya menggunakan hormon tiroid sebagai contoh, karena waktunya nggak akan cukup kalau kita membahas secara mendetail semua hormon. Dan selain itu juga hormon tiroid kebetulan merupakan hormon dengan jumlah informasi yang paling lengkap terkait pembentukan maupun penghancurannya. Maka berikut ini adalah proses penghancuran hormon tiroid. Hormon tiroid itu sangat penting, tidak tergantikan untuk pertumbuhan normal dan juga metabolisme pada sebagian besar sel maupun sebagian besar jaringan tubuh kita. Hormon tiroid itu di metabolisme melalui dihancurkan, ya ini maksudnya dihancurkan melalui 3 jalur yang berbeda, minimal. Ya. Paling tidak sejauh ini diketahui ada 3 jalur berbeda untuk menghancurkan hormon tiroid. Yang pertama yaitu dengan penambahan gugus glukuronida, sehingga prosesnya disebut sebagai glukuronidasi. Kemudian yang kedua dengan ditambah gugus sulfat, prosesnya namanya sulfation atau sulfasi. Kemudian proses yang ketiga yaitu proses namanya deiodinasi. Ya, yaitu dengan dihilangkan gugus iodinnya. Dan ini merupakan jalur penghancuran yang paling penting bagi kita. Kita mulai di awal. Ini adalah gambaran. Jadi teman-teman lihat di gambar yang tengah. Ini merupakan struktur kimia daripada hormon tiroid. Ya. Iodinnya ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti ini adalah T4. Maka ada berbagai macam jenis atau jalur penghancuran yang bisa dilalui oleh hormon ini bila mana hormon ini sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Yang pertama tentunya adalah glukuronidasi. Kemudian yang kedua sulfasi. Yang ketiga ada deiodinasi. Yang keempat ada ether bond cleavage. Tadi saya bilang 3, di gambar ini ada 5. Yaitu ether bond cleavage, yaitu pemotongan ikatan ether. Dan yang keempat, ke 1, 2, 3, 4, yang kelima adalah oksidatif deaminasi, yaitu dengan menghilangkan gugus deaminanya. Kita lihat di sini. Yang pertama, jadi untuk menghancurkan hormon tiroid bisa dengan cara dipotong ikatan ethernya. Ini ikatan ether yang menghubungkan antara satu tirosin dengan tirosin yang lain, itu ada ikatan ether. Maka ikatan ether ini kalau dipotong, maka sudah tidak lagi menjadi hormon tiroid, sehingga dia sudah melalui proses degradasi. Kemudian yang kedua, bisa juga dilakukan dengan ditambahkan gugus glukuronidasi. Karena ini adalah T4 dan dia mau dihancurkan dengan cara ditambahi gugus glukuronidasi, maka molekul berikutnya, produknya adalah molekul T4G, yaitu T4 plus G, yaitu T4 plus glukuronida. Hal yang sama juga berlaku untuk sulfasi, yaitu T4, kalau dia mau dihancurkan, maka dia ditambahi dulu gugus sulfat, sehingga dia menjadi T4S. Ya, maka T4S ini menjadi inaktif dan siap untuk didegradasi. Sama halnya dengan glukuronidasi. Atau berikutnya, dengan cara apa? Dengan cara deiodinasi. Tapi bukan yang ini. Karena kalau dihilangkan yang I-nya yang ini, ya, maka dia menjadi T3. Dan ingat, T3 adalah molekul hormon tiroid yang aktif. Maka kalau tujuannya adalah untuk sebaliknya, untuk menghancurkan, maka yang dilakukan adalah menghilangkan gugus I yang di sini. Dan tubuh kita tahu mana iodin yang harus dihancurkan, mana iodin yang harus dihilangkan, dan mana yang tidak. Ya. Maka dalam konteks penghancuran, maka yang dihilangkan adalah iodin yang ini, sehingga membuat T4 ini berubah menjadi RT3. Dan RT3 itu juga tidak aktif dan siap dihancurkan. Ya. Opsi yang terakhir, yaitu dengan cara oxidative deamination, yaitu dengan cara menghilangkan gugus amina. Ya, ini kan gugus amina, ini gugus karboksil.
maka gugus amina ini yang dihancurkan, dihilangkan, maka dengan dihilangkannya ini menjadi tanda bahwa hormon ini sudah waktunya untuk dihancurkan, sudah tidak diperlukan kembali. Jadi inilah tahapan-tahapan proses penghancuran hormon tiroid yang paling tidak sudah diketahui hingga saat ini. Ya. Jadi inilah materi kita pada sore hari ini. Masih ada banyak video yang belum saya tunjukkan. Insya Allah nanti akan saya sertakan video penjelasannya bersama dengan video yang saya buatkan untuk kelas A. Jadi untuk kelas B juga nanti akan saya berikan video penjelasan videonya, karena kalau diputarkan sekarang tidak akan cukup waktunya. Ya. Oleh karena itu masih ada waktu 9 menit. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo langsung di unmute dan langsung diutarakan pertanyaannya. Terima kasih. Izin bertanya, Bapak. Monggo, Mbak. Monggo langsung saja disampaikan pertanyaan. Saya Ardi. Yang mulia, izin bertanya, dalam proses degradasi atau penghancuran hormon yang dilakukan, apakah ada produk sampingan yang dihasilkan atau menjadi hilang tidak tersisa? Itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya. Ya, betul, pertanyaan sangat bagus sekali. Ini merupakan pertanyaan yang memang selalu akan ditanyakan ketika kita sedang membahas proses degradasi. Ya. Mengingat bahwa tubuh kita ini merupakan tubuh yang sangat mesin yang sangat canggih. Ya. Maka tubuh kita itu dalam kondisi normal itu mampu menghasilkan sampah yang sangat efisien. Dalam artian seperti ini. Jadi molekul besar itu dihancurkan menghasilkan molekul yang kecil, yang lebih sederhana. Yang mana nanti molekul sederhana ini akan digunakan atau bisa digunakan untuk proses-proses yang lainnya. Sehingga kalau pertanyaan yang panjenengan adalah apakah dalam proses penghancuran itu hormon ini benar-benar hancur atau menghasilkan fragmen-fragmen yang mana lebih kecil ukurannya, maka jawabannya lebih yang kedua. Bahwa proses penghancuran itu akan menghasilkan molekul yang berukuran lebih kecil, yang mana dengan molekul yang lebih kecil ini bisa digunakan untuk proses-proses tubuh yang lainnya. Sehingga proses macam ini menganut proses efisiensi. Sehingga jarang sekali tubuh kita itu menghancurkan molekul menjadi struktur yang sangat-sangat nggak diperlukan. Jarang sekali. Makanya teman-teman bisa dibayangkan. Sehari kita makan berapa piring. Tapi nuwun sewu, yang kita buang dalam bentuk feses dan urin itu berapa banyak. Kalau kita kira-kira itu nggak masuk di akal. Dalam artian yang masuk banyak sekali, yang keluar kok cuma sedikit. Berarti yang tersisa dalam tubuh kita itu banyak. Karena apa ya tadi? Tubuh kita itu memang sangat pintar sekali untuk memanfaatkan apa-apa yang sudah masuk ke tubuh kita. Dan kemudian di saat yang sama, sebisa mungkin meminimalisir sampah yang keluar dari tubuh kita. Jadi kalau sampah yang keluar dari tubuh kita, ya udah itu pasti sampah yang udah benar-benar nggak diperlukan. Makanya kalau ada orang nuwun sewu, ada orang yang percaya bahwa minum urinnya sendiri itu menyehatkan, nah itu perlu dipertanyakan. Karena dalam konteks hebatnya tubuh kita, sesuatu yang sudah dikeluarkan itu ya sudah waktunya memang dikeluarkan, jangan dimasukkan kembali, apalagi diminum. Ya, itu oke lah kalau ada yang kalian percaya seperti itu, silakan. Tapi berarti kita berbeda pendapat. Karena kalau saya meyakini bahwa sampah yang sudah keluar dari tubuh kita, ya udah itu berarti memang benar-benar sampah. Karena tubuh kita itu punya mekanisme berlapis, mekanisme yang sangat teliti untuk meminimalisir apa-apa yang mau dibuang dari tubuh. Kalau memang masih bisa diambil manfaatnya, ya udah diambil kembali. Contoh urin kita. Urin kita itu sebelum dibuang, itu sudah disaring berulang kali. Disaring lagi dengan harapan apa? Dengan harapan supaya jumlah air yang ikut terbuang bersama urin itu tidak mubazir. Sehingga urin yang kita keluarkan setiap pagi atau mungkin sehari berapa kali itu ada airnya, iya, tapi airnya itu sudah diminimalisir seminim mungkin. Ya. Begitu pula dengan proses yang tadi saya tanyakan, dalam proses pendegradasian, molekul yang besar ukurannya lebih kompleks, maka dia didegradasi, biasanya tubuh lebih cenderung memecah molekul besar itu menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, dengan harapan molekul kecilnya nanti bisa digunakan untuk proses-proses yang berikutnya. Misalnya seperti itu, Mbak. Ya?
Ya tentunya pasti ada sampah yang benar-benar tidak diperlukan lagi, cuman ya lagi-lagi jumlahnya sangat sedikit. Cuman kalau ditanya seberapa besar, maka yang lebih besar adalah menghasilkan produk molekul yang ukurannya lebih kecil yang masih bisa digunakan untuk proses-proses fisiologis yang lain ataupun proses-proses fisiologis yang berikutnya. Bisa seperti itu, Mbak Ngi. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Yang lain mungkin? Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lainnya, maka kita akan akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.